Guys, kalian udah pernah ngikutin berita yang efisiensi yang anggaran pendidikan itu belum? Udah sih. Udah. Kalian udah? Belum. Oh, kalian belum? Kita bahas yuk sekarang. Yuk, boleh. Ayo. Emangnya efisiensi anggaran pendidikan 2025 apa sih? Aku sih pernah dengar ya, cuma nggak terlalu ngikutin. Oh, jadi kalian belum pada ngerti ya efisiensi pendidikan itu apa? Iya. Belum ya? Kita lihat aja beritanya ya di sini. Boleh. Oke, saya mau ke Mas Indra ya. Jadi memang rekonstruksi anggaran ini dilakukan setelah muncul persoalan akibat efisiensi karena ada miskomunikasi atau ketidaksepahaman antara kementerian atau lembaga KL ini dengan Kementerian Keuangan. Jadi bagaimana kemudian Anda melihatnya, Mas Indra? Ya, saya sepakat dengan Bang Yandi. Memang miskomunikasinya kalau kalian semangat dari Impres 1 tahun 2025 itu adalah yang belajar yang memang dinilai tidak produktif. Sementara belajar yang tidak produktif, biasanya kita tidak melalui pegawai atau bahkan bagi infrastruktur yang tengah berjalan sudah didanai. Itu tidak bisa dicabut sehatnya, itu kan. Jadi saya rasa lebih masalah miskomunikasi. Nah, kemarin kita ada satu sampai sekarang masih Impres 1 2025 ini harus diubah. Dan kalau saya tidak salah ingat tanggal 16 Agustus tahun lalu, saya tidak pernah menyampaikan bahwa ada potensi. Kalian ngerasa nggak sih kalau misalkan kita di kampus kena dampak efisiensi ini? Kayak misalkan contohnya ada ujian nih, kan kita biasanya dapat kertas nih dari kampus, kertas folio. Kan itu jadi sekarang jadi gagal, iya nggak sih? Iya. Jadi malah kita harus fotokopi sendiri, ya kan? Jadi menurut kalian efisiensi ini bagus ya sih? Kalian ada yang setuju nggak? Atau ada yang nggak setuju? Atau ada yang setuju? Atau gimana gitu? Kalau aku setuju aja sama kebijakan ini, soalnya kayak uang negara tuh jadi bisa dimanfaatin buat yang penting-penting aja gitu. Iya, aku juga setuju sih, soalnya kan masalah kemarin yang rame tuh UKT mau naik, tapi dia nggak jadi naik. Jadi kan sebenarnya karena UKT naik ini bantuan pemerintahnya juga kan yang kampus tuh jadi sedikit. Nah terus yang pemangkasan untuk kertas luas kayak gitu, itu juga kan bisa untuk memperkecil pengeluaran kampus itu dibandingkan dengan UKT yang naik, jadi si pengeluarannya jadi kecil, jadi efisiensi itu kan. Kalian gimana? Tapi kan jadinya kita nggak mendapatkan hak kita yang harusnya kita dapetin, kayak kertas kan dari awal yang menjadi hak kita tinggal ngisi. Selain itu juga kan infrastruktur kayak kelas. Kita kalau misalkan ada kelas jam 10 kadang suka berbeda sama kelas lain. Gimana mau kita nambah kelas kalau misalkan biaya infrastruktur malah di efisiensi kelas kurangnya. Kalau menurut kamu gimana? Sebenarnya aku sih setuju ya, soalnya kan efisiensi anggaran ini kan biar uang itu digunain buat yang lebih penting, biar semua itu kebagian gitu kan. Kalau menurut kamu gimana sih? Ya sih, aku setuju sama Uki. Terus di bantuan pemerintah juga kan di kampus kita ada penerimaan KIP ya. Terus kayak penerimaan KIP di kampus kita tuh banyak yang salah sasaran, kayak yang mereka yang punya mobil ke kampus, datang ke kampus. Terus sebenarnya kalau dari efisiensi anggaran bagus karena bisa dialokasiin ke yang lain. Enggak sih, menurut aku nggak bagus ya. Soalnya kan KIP itu nggak semuanya salah sasaran. Gimana kalau emang yang dapat KIP itu emang benar-benar butuh, dia tuh nggak punya biaya buat kuliah, kan dia jadi kena dampaknya juga. Iya sih benar, aku setuju banget sama Yulisa. Soalnya kan nggak semua biaya anggaran KIP itu salah sasaran ya, banyak yang membutuhkan. Soalnya kamu tuh nggak bisa menilai seseorang dari misalkan cara dia berpakaian, dia pakai barang apa, karena kan dia juga bisa jadi kan sambil kerja, iya nggak sih? Iya. Tapi aku juga punya kenalan ya, dia tuh punya dapet KIP tapi hidupnya hedon banget. Kayak dia punya mobil, dia ngekosnya yang 2 juta ke atas gitu. Iya sih, itu ya mungkin ya kalau misalkan yang punya mobil mungkin itu yang jadi permasalahan. Cuman kan
kita nggak bisa lihat di satu aspek aja yang itu aja gitu. Kita kan bisa lihat yang lain, kayak misalkan kayak seolah-olah yang dapat chip tuh emang beneran pada mampu gitu kan. Gimana ya, jadi ngecapnya tuh yang punya chip tuh emang mampu semua gitu, kayak kecapnya tuh kayak gitu padahal kan nggak kayak gitu. Mungkin salah satu faktor yang ngebikin jelek beasiswa tuh orang yang mampu tapi dapat beasiswa. Tapi kalau dari awal udah mampu kayak beli baju gitu kan ya, biaya hidupnya tercukupi, kenapa uang tip itu diambil gitu? Kenapa nggak diberikan ke yang nggak mampu gitu, biar si orang itu bisa mendapatkan kesempatan buat kuliah gitu? Kebanyakan sih yang dapat tip yang mampu ya. Kalau misalnya yang mampu terus diambil ya itu bisa jadi pengeluaran buat yang lain juga. Kalau misalnya kalaupun si KIP itu nggak diambil. Nah, benar banget kan, itu uangnya bisa dialokasikan ke yang lain. Pasti pemerintah juga punya rencana yang bisa lebih baik lagi kan untuk mengalokasikan uang tersebut. Berarti kamu gak masalah dong kalau misalkan ada anak yang rela putus sekolahnya gara-gara nggak dapet biaya dari pemerintah kayak gitu. Ya itu sih lebih ke tugas pemerintah ya, biar pemerintah tuh lebih koordinasi lagi untuk menerima penerimaan bantuan beasiswa itu supaya kayak lebih merata, lebih tahu gitu loh siapa aja yang membutuhkan. Jadi beasiswa itu tuh bisa teralokasi dengan benar. Level kayak gitu dari awal pemerintahan nggak perlu dong ngadain efisiensi anggaran ini, karena ngapain juga kalau tetap akhirnya kayak gitu. Iya sih, harusnya itu pemerintah ngejelasin ke kita semua biar semua itu paham dan lebih rinci aja gitu terhadap kebijakan ini. Intinya sih kita semua pengen pendidikan kita ini lebih maju. Yang harus dilakukan pemerintah sih lebih transparan aja sama kita, jelasin lebih detail juga. Kita lihat aja, ini kan masih jadi pembicaraan gitu, masih jadi perdebatan. Kita lihat aja akhirnya nanti gimana. Semoga aja dengan ada efisiensi atau enggak bisa bikin pendidikan ini lebih maju lagi. Solusi efisiensi anggaran dalam pendidikan, khususnya terkait beasiswa yang selama ini kerap salah sasaran, adalah memperbaiki sistem seleksi dan distribusi agar dana benar-benar diterima oleh mahasiswa yang berhak. Pengawasan oleh tim independen dan transparansi data penerima sangat penting untuk mencegah penyaluran yang tidak tepat. Selain itu, pemerintah dapat memperluas kerjasama dengan sektor swasta guna menyediakan alternatif pendanaan sehingga akses beasiswa tetap terjaga tanpa mengorbankan mahasiswa yang kurang mampu. Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak hanya mengurangi pemborosan, namun juga memastikan keadilan dan pemerataan akses pendidikan tinggi di Indonesia.